Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mari kita buka pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Terutama, bab 7 tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Mari kita bertafakur sejenak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya, makhluk yang dapat dilihat oleh mata di antaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara makhluk yang tidak dapat dilihat, atau makhluk gaib, antara lain malaikat, jin, dan setan. Keberadaan malaikat dapat dipahami sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dan makhluk lainnya. Orang beriman wajib percaya terhadap adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib ini. Keyakinan seseorang terhadap adanya malaikat akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Jika keyakinannya sudah benar, maka ia malu untuk berbuat dosa karena setiap yang ia kerjakan akan diawasi oleh malaikat. Malaikat sangat patuh dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apabila kita beriman kepada malaikat, kita harus merasa malu kepada mereka yang selalu memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dalam beribadah, dan selalu mendoakan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkannya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 19. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dalam melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepadanya. Sifat dan perilaku malaikat antara lain adalah 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. 2. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Diyah Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Baduy. 3. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Senang terhadap majelis zikir. 7. Mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan membahas perbedaannya dengan sifat jin dan manusia. Sifat-sifat jin antara lain yaitu 1. Diciptakan dari nyala api. 2. Makhluk gaib. 3. Ada yang patuh dan durhaka. 4. Memiliki nafsu. Dan 5. Seperti manusia, mereka makan dan minum. Sedangkan sifat manusia antara lain yaitu 1. Berasal dari tanah. 2. Makhluk kasat mata. 3. Seperti jin, ada yang taat dan durhaka. 4. Memiliki potensi biologis, seperti makan dan minum. 5. Potensi berpikir yang dapat berubah. Dan
6. Memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak diberikan kekuatan menganalisis seperti manusia. Malaikat tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tugas malaikat. Secara umum, tugas malaikat adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. 2. Meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus. 3. Menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. 4. Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. 5. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Di bawah ini dipaparkan nama malaikat beserta tugasnya. 1. Jibril. Wahyu kepada Nabi dan Rasul disampaikan oleh Jibril. Malaikat Jibril memiliki nama lain yaitu Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan, dan angin, dan membagi-bagikan rezeki ditugaskan pada Mikail. 3. Malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. 4. Malaikat Israel. Israel memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. 5. Malaikat Munkar. Munkar memiliki tugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. 6. Malaikat Nakir. Nakir sama seperti Munkar bertugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. 7. Malaikat Rakib. Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh Rakib. 8. Malaikat Atid. Semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat dicatat oleh At. 9. Malaikat Ridwan. Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 10. Malaikat Malik. Malik disebut juga Zabniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. 3. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Ketika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar-benar kalian sendirian? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Oh, tidak. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya. Dan 2 malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu. Yaitu Rakib dan At. Dalam pengawasan 2 malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapih dalam buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya ada malaikat, atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu ada, atau hanya meyakini bahwa malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan. Hikmah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa hikmah yaitu sebagai berikut. 1. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. 2. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. 3. Tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. 4. Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. 5. Mendorong peningkatan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Terima kasih sudah menonton, menyimak dan semoga bermanfaat untuk anak didik kita. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya.